Hey sahabat Rufit, kali ini Bang Edu akan membahas lagi soal CPNS dari teman-teman ya yang sudah masuk di Instagram Edufit. Kali ini kita akan bahas soal cerita, ya soalnya seperti ini. Coba teman-teman kerjakan ya. Nanti jawaban teman-teman kita cocokkan bersama ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, channel Edufit, yuk klik subscribe channel Edufit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, gimana teman-teman, sudah ketemu jawabannya yang mana? Kalau sudah, kita bahas ya. Seseorang mengendari motor dari titik X ke titik Y. Berangkat dari titik X menuju ke timur sepanjang 20 km, lalu belok ke utara 20 km, lalu belok ke timur 10 km, lalu belok ke utara 10 km, dan terakhir belok ke timur 10 km sampai titik Y. Berapa kilometer jauh dari titik X ke titik Y? Pusing ya, ke timur, ke utara, ke timur, ke utara. Oke lah, kita bahas ya. Nah, untuk memudahkan penyelesaian soal ini, langkah pertama kita harus membuat gambarnya ya. Jadi, kalau di peta itu yang arah utara itu adalah ke atas, kemudian yang ke bawah itu berarti selatan ya. Kemudian barat dan timurnya, kalau timur berarti ke sini timur, yang ini adalah ke barat. Gitu ya, sesuai dengan arah mata anginnya ya. Oke, sekarang kita mulai dari mana? Ini berangkatnya dari titik X ya, menuju ke timur sepanjang 20 km. Oke, dari titik X, kita misalkan X-nya di mana? Di sini ya. Misalkan di sini. Ini adalah titik X, kemudian menuju ke timur. Timur itu berarti ke kanan ya, sejauh 20 km. Ya, misalkan sampai sini ya, ini adalah 20 km. Kemudian belok ke utara 20 km. Ke utara itu berarti ke atas ya, berarti ke atas. Ya, kira-kira sampai sini ya. Ini 20 km sampai ke atas ya. Kemudian belok ke timur 10 km, ke timur berarti ke sana ya, 10 km ya. Kira-kira di sinilah ya. Ini 10 km, kita taruh di sini 10 ya. Kemudian belok ke utara lagi 10 km. Utara itu berarti ke atas ya, 10 ya. Di sini ya kira-kira ini adalah ke utaranya. Kemudian terakhir belok ke timur 10 km. Ke timur berarti ke sono ya. Ini adalah 10 km juga. Nah, sampai titik Y berarti ini adalah titik Y. Pertanyaannya, berapa kilometer jauh dari titik X ke titik Y? Berarti dari titik X ke titik Y ini berapa jaraknya? Kalau ditanyakan titik X ke titik Y berarti bukan berarti kita mengikuti alurnya ini, tapi carilah jarak yang terdekat. Berarti kita harus membuat garis lurus, selurus-lurusnya ya, kalau bisa ya. Jadi biar nanti jaraknya terdekat ya. Karena yang ditanyakan berapa jauh dari titik X ke titik Y kan berarti kita ngitungnya ke sana. Bukan berarti kita menghitung alur yang tadi dilalui ya, tapi jarak yang terdekat. Sehingga kita harus membuat garis lurus dari X ke Y. Kita buat garisnya aja, kita pakai warna yang lain ya. Ya, kita buatkan garisnya ya dari titik X ke titik Y, kemudian kita buat garis bantuan ke bawah ya. Ya, sampai sini ya kira-kira. Kemudian kita buat garis bantuan dari ini ke kanan. Nah, sekarang kita sudah dapatkan yang namanya segitiga dan ini pastilah segitiga siku-siku. Nah, nanti kalau sudah ada segitiga siku-siku, maka nanti jarak titik X ke titik Y ini akan ketemu dengan menggunakan rumus Pitagoras atau dalil Pitagoras ya. Oke, sekarang kita cari dulu panjang Y ke siku-siku dan panjang X ke siku-siku. Oke, sekarang kita cari dari yang bawah dulu ya. Dari titik X ke sini kan panjangnya 20 ya, 20, kemudian ini ya panjang ini sama nggak dengan panjang yang ini kira-kira? Sama ya. Kalau ini panjangnya 10 berarti yang ini juga panjangnya 10 dong, ya kan? Iya. Ini panjangnya 10 ya, berarti yang ini panjangnya 10 juga. Sehingga dari X sampai siku-siku itu panjang seluruhnya adalah 20 tambah 10 tambah 10 berarti panjangnya adalah 40. Ya enggak? Oke, panjangnya 40. Nah, sekarang kita cari yang tegak ini dari Y ke siku-siku. Ini panjangnya sudah 20 ya, berarti sampai sini ini panjangnya 20. Dari sini sampai sini 20, kemudian yang ini panjangnya 10. 10 tambah 20 berarti panjang seluruhnya dari atas sampai bawah itu adalah 30. Nah, sekarang tinggal bagaimana mencari panjang yang miring ini. Maka kita gunakan rumus Pitagoras. Tapi kalau teman-teman sudah hafal triple Pitagoras, maka tidak masalah. 30, 40 pasti jawabannya adalah 50. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Kok bisa? Ya bisa dong.
pakai triple Pitagoras ya. Karena ada yang namanya triple Pitagoras teman-teman ya. Triple triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras itu apa saja angkanya? Angkanya adalah 3, 4, 5. Berlaku kelipatannya. Kalau masing-masing dikalikan 10 jadinya adalah 30, 40, 50. Jadi kalau di sini 30, 40, ini 50 gitu ya. Boleh teman-teman buktikan dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Apa rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras itu kalau kita buatkan rumusnya misalkan ya. Misalkan segitiganya seperti ini adalah A, ini B, ini C, yang ini siku-siku. Maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Silahkan nanti buktikan ya. Kalau A-nya diganti 40, kemudian B-nya diganti dengan 30, maka nilai C-nya berapa? Dibuktikan. Apakah benar 50? Pastinya benar kalau teman-teman pas menghitungnya. Oke, seperti ini ya. Nah, selain itu apakah ada yang lain triple Pitagoras selain 345? Ada ya, 345, kemudian 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. Ini sudah pasti. Silahkan teman-teman cek ya. Gunakanlah rumus Pitagoras ini untuk mencari angka-angka ini. Maka akan pas ya, akan cocok ya. Jadi kalau teman-teman sudah menghafalkan triple Pitagoras ini akan lebih cepat ya. Kalau misalkan di sini, misalkan ini panjangnya 5, kemudian ini 12, maka yang miring ini pasti 13 ya. Jadi ini adalah sisi yang paling pendek, ini yang sedang, ini yang sisi miring ya, yang paling panjang di situ. Dan berlaku kelipatannya, Misalkan ini masing-masing kali 2 ya, 6, 8, 10. Atau kali 3 ya, 9, 12, 15 dan seterusnya ya, berlaku kelipatannya. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini.